Halo teman-teman semuanya, senang sekali nih kita kembali berjumpa di tim podcast Pri kali ini. Spesial banget nih, setelah mendapatkan pertanyaan, pernyataan dan juga request dari teman-teman semuanya untuk mendatangkan sebuah ahli di bidangnya, yaitu ahli medis untuk menyampaikan hal-hal yang menyangkut tentang pandemik saat ini. Kita sudah kehadiran di sini ada Dr. Caroline, lebih tepatnya dipanggil Dr. Lolin gitu. Bu Dok, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, sehat ya. Hari ini pakai baju kuning, cerah sekali Dok. Oke, Ibu Dokter, aku manggilnya apa nih? Bu Dok aja kali ya. Nah, boleh Dok. Dok gitu ya. Aku nih takut gitu, takut salah ngomong nih kalau udah sama dokter di sini nih. Dokter, asli orang mana sih? Lahir di mana dan dibesarkan di mana? Saya kelahiran Palangkaraya. Asli Palangkaraya. Aku pikir orang luar loh Dok. Ya, baru. Wajahnya kayak mirip-mirip dari luar pulau Iya, gitu. enggak. Bukan luar angkasa ya? Beda. Luar bumi. Asli mana nih? Dayak. Bu Dokter asli orang Dayak. Dari? Dayak Manyar. Oke, Ayah saya Dayak Manyar. Barito Selatan. Barito Selatan. Das Barito gitu ya. Lahir dan dibesarkan di Palangkaraya. Palangkaraya. Dan menimba pendidikan pas itu di mana Dok? Teman-teman mau tahu nih mungkin ada dulu. Saya sampai SMA di Palangkaraya. Di Palangkaraya. Besar di sini. Kemudian kuliah baru ke Manado. Oke, mungkin itu salah satu ibu dokter nih kayak beda gitu ya. Menimba pendidikan kuliah di Manado. Manado kan ini ya enak ya di situ ya. Hawanya dan mungkin juga kalau seandainya di bulan-bulan Desember di sana, aku pernah tuh Dok. Oh, ya? Bulan Desember ke sana tuh kayak bagus banget. Itu untuk yang umat Kristen sih sebenarnya. Iya. Kehidupan di sana waktu saya ingat dokter sekitar untuk menjabat, maksud aku tuh waktu menimba ilmu pada saat. Di sana sih yang pasti ya lebih ramai ya dari Palangkaraya. Lebih besar, termasuk kota-kota besar lah. Ramai sih, asik. Asik ya? Terakhir ke Manado di tahun berapa Dok? Terakhir tahun berapa ya? Mungkin udah 5 tahun ya. 5 tahun yang lalu ya. Tapi aku rasa sih mungkin nggak terlalu jauh berbeda ya, karena Iya. mungkin baru aja gitu. Iya. Hal yang paling diingat di kota Manado nih Dok? Kulinernya. Kulinernya. Sebutkan kuliner yang ibu dokter sukai di Manado. Ikan laut sih, ikan laut. Laut. Biasanya seafood, karena kan memang benar-benar di pinggir pantai tuh. Oke. Nah, biasanya banyak memang kuliner-kuliner yang sambil bisa menikmati suasana pantai. Karena kita tahu sendiri kalau di daerah kita tuh kita susah menemukan untuk hal itu. Iya, iya. Adanya sungai Dok. Dan sungainya kayak mau lihat ikan nggak bisa Dok. Warnanya Kopi susu. coklat. Itu deh, tapi kita tetap bersyukur ya. Yang penting ada sesuatu yang bisa kita lihat gitu Dok ya. Daripada kering kerontang kan ya. Ibu dokter waktu setelah selesai dan kembali lagi ke tempat ini, kenapa memilih kota Palangkaraya? Karena kalau bilang kampung halaman, jangan bilang itu alasannya Dok ya. Karena kota kelahiran. Bukan. Oke. Iya, Ada tawaran kan di terus. sini. Oke. Kasih mau mungkin membangun kembali tanah kelahiran. Gitu. Itu salah satu alasan terpenting pada saat itu Iya. ya. Mencintai tempat asal gitu Dok ya, membangun kembali gitu ya. Iya. Berarti keluarga semua di sini. Di kota Palangkaraya. Iya, sebenarnya ibu saya kan orang Manado. Jadi keluarga di Manado juga ada. Cuman orang tua ya di sini di Palangkaraya, kota kelahiran, jadi semua di sini. Dokter Lolin, hobinya apa nih Dok? Teman-teman mau tahu nih yang ada di rumah. Hobi ya? Banyak sih. Salah satunya musik Musik. sama olahraga. Spesifikasi musik nih apa nih Dok? Lebih kemana nih? Musik, seni musik, kesenian, seni suara sama main alat musik. Main alat musik. Oke, kalau seni suara mungkin dari dokter ngomong aja tuh udah bagus gitu ya. Suaranya pasti bagus. Aku nggak bakal nanya itu Dok. Kalau spesifikasi untuk suka alat musik itu megangnya ke apa nih? Saya dari kecil sih belajar piano. Piano ya Dok. Kemudian mulai SMA suka ngejreng-ngejreng, Main gitar dan belajar lain-lain. gitar. Terus dalam waktu berapa bulan ini saya belajar saxophone. Belajar saxophone. Iya. Sempat tampil juga ya? Iya. Saya stalking dong. Saya stalking. Wah ini ada
seorang dokter gitu, pemain saksofon wanita di Palangkaraya. Mungkin kalau di luar ada lah beberapa ya. Tapi kalau untuk di Palangkaraya sendiri, setahu dokter ada nggak sih? Setahu saya sih mungkin yang ikut perkumpulan pemain saksofon Palangkaraya Kalimantan Tengah cuma saya sih. Ya. Cuman cerita-cerita dari teman-teman sesama pemain saksofon katanya beberapa pernah melajari perempuan wanita juga main saksofon, cuman nggak tahu kemana mereka gitu. Mungkin masih belum masih belum ini dok ya, masih menimba ilmu, masih belum berani untuk keluar. Luar biasa nih teman-teman semua, udah cantik, sudah menjadi seorang dokter juga, dan dokter Loli juga piawai untuk di seni suara dan seni musik itu main saksofon. Ada bawa saksofon nggak dok? Nggak bawa. Nggak bawa ya. Dari bilang sih. Oke. Nanti kita akan tampilkan di sini nih, ada nih ya. Nanti penampakan atau gambar Instagram dari Ibu Dr. Lolin gitu. Ibu Dr. Lolin tuh biasanya kalau di gereja itu barisnya di tengah gitu. Jadi paling gitu ya. Paling mencolok gitu ya. Jadi semua laki-laki gitu. Nah, kemudian Bu Dokter, kita karena berhubung dengan profesi Ibu Dr. Loli sebagai seorang dokter yang sekarang tidak menutup juga mata kita bahwa sedang di masa-masa sulit seperti ini nih dok. Komentar dan juga aku mau sedikit kita cerita ngulik-ngulik nih. Biasanya kan teman-teman yang ada di rumah tuh mendapatkan informasi tentang pandemi saat ini COVID-19 itu dari luar gitu. Nah kalau dari dalam sendiri nih, maksudnya tuh dari orang yang memang bekerja di Kota Palangkaraya. Untuk COVID-19 atau Corona ini sebenarnya tuh asal muasal itu seperti apa sih dok? Asal muasal gimana ya? Maksudnya tuh asal mulanya itu kita kan cuma tahunya itu ini dari Wuhan nih. Dan disebarkan oleh kelelawar gitu ya, oleh hewan dari pasar dan menuju ke yang lain. Ada juga nih artikel yang menyebutkan bahwa virus corona atau COVID-19 ini tuh sebuah konspirasi pemerintahan, juga senjata biologis yang bocor dan segala macam. Sebenarnya itu apa tuh? Menjawab semua keingintahuan teman-teman yang ada di rumah. Waduh, kalau itu saya nggak terlalu banyak komen ya. Cuma yang kita tahu ya anggapannya karena kita seorang tenaga medis. Betul. Dari sisi medis nih dok? Iya, dari sisi medis. Jadi ya benar, awalnya dari Wuhan, kemudian ditemukan pertama kali itu warga yang mungkin habis pesta, makan-makan, kemudian akhirnya ditelusuri itu dari mana, apa daging-daging apa nih yang dimakan. Nah, penularannya sendiri itulah lewat droplet namanya, yang seperti air liur, makanya kenapa kita menggunakan masker seperti itu, bisa menular percikan liur bisa lewat hidung, lewat mata, seperti itu penularannya. Kenapa ya, maksudnya walaupun asalnya itu ditemukan dari daging binatang, kemudian bisa merampak ke kita, ke orang-orang seperti itu. Oke, jadi itu kalau sejarah yang diketahui dari teman-teman medis gitu, Bu Dok ya. Iya. Jadi pada saat itu ditemukan ketika sedang melaksanakan pesta. Iya, katanya seperti itu sih yang saya baca. Dan setelah itu terjadi, kenapa bisa blow up? Apakah untuk kejadian dan tuntutan virus corona itu langsung meninggal di tempat atau seperti apa? Itu sebenarnya karena virus itu kan pertama kali ditemukan. Jadi namanya tim medis itu harus melalui penelitian. Jadi awalnya gejalanya kok seperti flu influenza biasa begitu, seperti panas, batuk, tapi kok ini lebih ganas begitu, bisa sampai kematian begitu. Akhirnya mungkin melalui beberapa penelitian ditemukanlah virus SARS yang kedua. Itu namanya. Kemarin sudah Iya, yang SARS yang pertama dan SARS kedua akhirnya ya melalui beberapa mungkin pertemuan akhirnya dinamakan COVID-19. Dan langsung sah menjadi coronavirus atau COVID-19 sampai dengan saat ini ya. Jadi pada saat itu tuh dimulai dari daerah China sehingga bisa menular ke yang lain, itu karena ada masyarakat yang mungkin bepergian dari tempat itu. Iya, betul. Iya, karena kan awalnya kita tidak tahu penularannya, mungkin akhirnya beberapa kali penelitian ternyata penularan melalui droplet nih. Bisa kan kalau misalnya penyakit lain ada yang melalui darah misalnya kayak gitu, atau bersentuhan langsung seperti ini. Penularannya ternyata melalui droplet. Dan kemudian mungkin sebelum itu sudah banyak orang-orang yang dari Wuhan itu keluar gitu. Serem dok ya. Jadi walaupun ini tuh udah berjalan beberapa bulan tapi tetap serem gitu ya. Karena yang kita lihat ini tuh bukan sesuatu yang kelihatan gitu yang kita hadapi. Jadi itu suatu hal yang
kita lihat nih mengawang-awang, tapi itu tuh mematikan gitu. Jadi intinya setelah itu sampailah ke belahan bumi dimanapun gitu, termasuk Indonesia sendiri. Nah kalau di Indonesia sendiri nih dok, sampai dengan saat ini nih, ini kan sudah masuk ke bulan ke-6 ya, di pertengahan tahun 2020 nih, kasus yang terjadi ini kita ngomong di Kalimantan Tengah aja dulu ya, di Kota Palangkaraya. Sebenarnya kita ini masuk dalam fase yang mana nih? Biasa saja kah, parah kah, atau bagaimana? Dibilang biasa saja enggak ya, mungkin sudah kasusnya masih mengalami, peliknya masih meningkat sih, lumayan parah sih. Jadi artinya PSBB yang sudah diterapkan kemarin itu bagaimana tuh kelanjutannya dok? Kalau dari sisi medis sendiri? Dari sisi medis ya sebenarnya kita apa ya, dibilang kecewa gitu sama warga-warga, ya iya juga, karena setelah PSBB malah justru kita seperti tidak aware lagi, kita melonggarkan kedisiplinan kita. Awalnya sudah bagus gitu. Awalnya sudah bagus ya, senang waktu lihat PSBB. Kesadarannya ini kelihatan. Kesadaran yang meningkat, tidak lupa cuci tangan, datang pergi selalu menggunakan masker, seperti itu. Maskernya tidak hanya digantung di dagu. Iya, tetapi ketika mulai berita akan new normal, ternyata kayaknya makin longgar kedisiplinan, karena berpikir mungkin angka sudah mulai stuck atau menurun gitu ya. Ternyata kebalikannya, dengan selesainya PSBB, buktinya angka kasus masih terjadi peningkatan. Waduh. Jadi artinya untuk saat ini tuh di Kota Palangkaraya sendiri, di Provinsi Kalimantan Tengah tuh kita tuh nggak bisa bilang kalau ini tuh udah selesai gitu ya. Sebenarnya dokter setuju nggak sih PSBB itu diberhentikan, atau sebenarnya harus dilanjutkan ya kalau dari sisi teman-teman medis? Sebenarnya sih ya, sebenarnya yang paling penting itu kesadaran kita semua sih, kesadaran warga, baik itu mau PSBB atau tidak. Kalau kita melaksanakan protokol kesehatan yang memang sudah sangat dianjurkan, itu ya walaupun tidak PSBB atau kita disiplin sih nggak masalah ya sebenarnya. Dan itu kita harus mempersiapkan, memang benar-benar mempersiapkan untuk new normal. Tidak susah menurut saya, pakai masker, keluar masuk ke tempat-tempat cuci tangan, terus physical distancing seperti itu. Jangan lupa cuci tangan, jangan kata ya kita megang hidung, megang mata kan biasanya sebelum kita cuci tangan, atau ya hand sanitizer aja dibawa kemana-mana. Standby gitu dok ya. Betul, artinya walaupun seandainya PSBB ini tuh sudah berhenti, tidak diperpanjang, alangkah lebih baiknya tuh protokol kesehatan itu terus dilaksanakan gitu ya. Karena kita lihat sendiri baik di media massa, media sosial gitu, selalu diberikan ini nih, edukasi, selalu diberikan himbauan gitu ya. Tapi buktinya masyarakat di tempat itu masih kurang. Iya. Kalau tidak diberikan seperti peraturan, ya kalau sudah bukan peraturan lagi, akhirnya ya udah selesai gitu ya. Anggap aja corona udah mau selesai nih, yeay gitu, kita nongkrong lagi jalan-jalan. Berarti masih belum teman-teman semuanya. Ini buat teman-teman yang sudah punya rencana mau jalan-jalan, mau nongkrong bareng, mau ngobrol bareng, sabar bro ya. Semua akan ada waktunya. Seperti itu. Karena ini tuh nggak akan selamanya gitu. Tergantung dari kerjasama kita semua. Kalau cuma satu pihak nggak bisa nih. Berharap teman-teman medis aja nggak bisa dok ya. Aduh nggak bisa. Kita ya anggapannya kita terima sakitnya nih. Betul. Bagi kamu yang menunjukkan gejala akan memeriksakan diri ke rumah sakit, ya ketemu sama kita deh. Nah, jadi ya tuh takut tuh. Udah kalau rumah sakit tuh ngeliat tim medis udah pakai baju astronot gitu ya. Iya. Aku tuh udah ya duduk gitu. Aku masih sempat tes loh dok. Sempat tes waktu awal-awal corona virus. Cuman sih pada saat itu aku negatif. Udah rapid juga di Doris, juga ada waktu kita didata juga dari dinas kesehatan. Walaupun kita merasa sehat, tapi tetap aja deg-degan. Karena aku rasa sih kalau corona itu tuh lebih nyerang itu mental gitu dok ya. Iya benar. Kalau aku sih merasakan yang nggak tahu kalau teman-teman yang di rumah. Iya, walaupun aku tuh pengen merasa sehat, tetap aja waktu belum keluar hasil tesnya, corona nggak sini gitu. Aku nggak bisa tidur loh. Kita tuh ada berteman, ada 5 orang yang ikut tes, kita berlima dan semuanya tuh negatif. Kita dikabari dari pihak medis yang ngetes itu jam 12 malam. Bayang dong, dari malamnya kita sampai jam 12 nggak bisa tidur. Kita tuh ceceran nunggu. Aku tuh deg-degan banget. Tiba-tiba jam 12 lewat, ada informasi dari rumah sakit bahwa Anda sehat semuanya baru bisa tidur. Kita juga tenaga medis kan dilakukan pemeriksaan juga. Nggak usah teman-teman, saya sendiri kita juga teman-teman.
gimana nih? Gimana? Deg-degan juga Iya, ya? deg-degan karena bisa dibilang kita kan selalu terpapar walaupun kita sudah menggunakan APD, kita yakin sih dengan APD alat perlindungan diri itu kita safe lah gitu, cuman tetaplah ada karena teman-teman medis tuh ini dok ya, maksudnya rentan banget gitu ya, karena mereka tuh emang di areanya. Betul sekali, apalagi yang paling marahnya kalau ada pasien yang tidak jujur. Gimana nih maksudnya tidak jujur? Tidak Aku jujur. harus memikir tidak jujur nih seperti perasaan dong. Tidak jujur itu gimana maksudnya? Jadi biasa kalau pasien datang berobat, kita kan pasti melakukan tanya jawab anamnesa ya. Beberapa poin yang kita tanyakan, misalnya seperti bepergian. Jadi waktu itu Kalimantan Tengah khususnya Palangkaraya belum dijadikan sebagai daerah penyebaran. Betul. Nah, jadi kita tentunya pasti tanya, Bapak atau Ibu ada riwayat bepergian keluar kota nggak? Seperti itu. Kita kan takutnya penyebarannya dari luar. Supaya enak juga penanganannya dok ya. Seperti itu kadang-kadang mereka tidak mengaku karena mereka takut akan disebut COVID. Jadi mereka aman gitu ya. Nggak ada gitu. Oh enggak ada. Nah, begitu dites loh, oh hasilnya ini kita gali lagi. Oh ternyata, oh iya sebulan lalu ada kok ke Jakarta ya kayak gitu-gitu kan. Karena mau marah nggak mungkin dok ya? Mau marah nggak mungkin. Karena emang tugas gitu. Iya, karena akhirnya kan karena pasien tidak mengaku, kita bukannya kita melonggarkan, tapi ya kita tetap safe. Cuma kan perlakuannya tidak seperti pada pasien yang benar-benar resiko tinggi. Jadi dengan APD level 3 yang baju astronot, mungkin kita APD-nya level 2, misalkan masker. Itu ada level-levelnya dok ya? Iya. Aku pikir cuma ayam geprek aja tuh. Pedas level 1, level 2 sampai level 5 enggak ternyata ya. Iya, jadi kita mungkin agak menurunkan levelnya level 2 saja, tidak pakai baju astronot. Lah kemudian pasiennya tiba-tiba positif misalnya. Udah pada ini. Nah ini kan dari mana nih? Kan pasti akan kita tanya lagi, ini dari mana ini? Ternyata nggak jujur, itu salah satu contoh misalnya. Ada juga, sering nggak atau? Ada seperti itu ya. Aku bukan tim medis sih, tapi aku dengar cerita dokter ini udah kayak, aduh gimana tuh ya? Sudah membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain lagi gitu ya. Kalau kamu mau membahayakan diri kamu aja gitu ya. Jangan membahayakan yang lain gitu dok ya. Khususnya keluarga kamu gitu kan. Kenapa kita harus kita cari, kita tracing supaya tidak menyebarkan, supaya kita juga membantu. Misalnya kamu positif nih, keluarga kamu loh, kasihan kamu harus memikirkan keluarga kamu. Harus secepatnya, jangan sampai, oh saya kan nggak ada gejala nih, saya nggak batuk nggak panas. Iya kamu sehat gitu iya, dok ya. Betul, tapi bisa saja membawa COVID. Betul. Nah ini menyimpulkan pertanyaan dari teman-teman dan juga seluruh masyarakat yang menonton tayangan dan video ini. Untuk secara sederhana dari tim medis memberikan penjelasan untuk virus corona tuh penyebarannya tuh selain melalui droplet tadi dari apa aja sih dok sebenarnya? Ini anak-anak muda nih banyak nonton. Paling utamanya sih droplet. Paling utama itu ya. Paling utama droplet. Kenapa? Maksudnya kita harus cuci tangan itu tadi, misalnya kita ngobrol kayak gini, kalau kita tanpa menggunakan masker, misalnya ya. Ini gimana nih dok? Kita udah ini ya, udah. Nah itulah. Jadi kita harus menjaga kebersihan. Misalnya seperti ini, saya yakin sih ini pasti dilap, dibersihkan, gitu. Selain biasanya itu kenapa yang harus dibersihkan, kemudian kita menggunakan masker, cuci tangan, karena ya itu tadi kayak misalnya kita sering megang hidung nih dari yang ini, kita nggak tahu nih handphone saya mungkin aja nih ada ini, saya taruh di sini, saya pakai di sini, tentu kan menempel ya virusnya begitu, makanya harus sering dibersihkan, dilap, jangan pegang hidung, mata atau mulut sebelum kita cuci tangan. Oke, jadi cuma lewat itu aja sih sebenarnya. Iya, droplet, iya. Kalau seandainya kita kayak mungkin semotor berdua tapi tidak berpegangan, mungkin makanya kan iya, salah satu anjurannya tadi physical distancing, jaga jarak kan, kemudian menjauhi kerumunan. Nah itu tadi karena ya dropletnya kita bisa menempel gitu, bisa menempel di mana saja. Oke, itu dia tuh teman-teman semua, menjawab pertanyaan dari teman-teman yang dari rumah semua. Virus corona atau COVID-19 itu sebenarnya penyebaran yang paling utamanya itu dari droplet. Itu dia tuh ya, itu udah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Makanya selalu dianjurkan oleh pemerintah dok ya, pakai masker, cuci tangan, ganti baju setelah keluar gitu ya, tidak bersentuhan dulu. Aku sama ibu dokter tadi cuma gigi nih,
gitu doang ya. Jadi gitu. Setelah ini kan langsung di tangan. Aku langsung mandi kok dok. Kalau pulang ke rumah. Iya, Jadi aku nggak, dulu kan aku kayak pakai jaket bisa 2-3 hari. Iya. Sekarang aku setiap keluar dari luar aku langsung Itu dicuci gitu. Sampai sering habis tuh sabun di rumah dok. Cuciannya numpuk. Nyuci terus gitu ya. Bingung nih biasanya tuh ya. Ada nggak sih hal positif di masa-masa kita saat ini yang menurut dokter yang bagus banget? Iya, itu tentu. Jadi yang paling utamanya adalah kita sangat menjaga kesterilan, kebersihan kita. Bahkan kami dari tim medis pun seperti itu. Kalau dulu ya mungkin lihat dokumentasi yang dulu jarang pakai masker. Betul. Kecuali pada saat mau menemui pasien misalnya kayak gitu. Kalau kita lagi duduk di kamar jaga atau lagi santai, jarang sih pakai masker misalnya kayak gitu. Terus mencuci tangan juga yang ada sih langkah-langkah, tapi ya sekali sekarang kita memang benar-benar rajin pakai masker terus, kemudian cuci tangan sebelum pulang ke rumah, yang biasanya ya udah sampai di rumah santai aja gitu kan ya, ini memang benar-benar kadang-kadang dulu awal sih bisa mandi dari rumah sakit, ganti baju dari rumah sakit sebelum kita pulang ke rumah, biasanya gitu. Sekarang memang ya lebih meningkat deh kesadaran untuk kesehatan dan kebersihan. Betul. Untuk diri kita, mulai dari diri kita aja dulu gitu dok Mulai ya. dari diri kita. Baru yang lainnya mungkin kalau seandainya kesadarannya dulu bisa Betul, akan kita bisa mengajak teman-teman kan, ayo kamu jangan lupa cuci tangan, mana maskermu, kayak gitu kan. Biar aja udah dibilang cerewet ya. Iya, yang penting untuk kebaikan. Iya benar, karena ya kalau sampai ketemu kita di rumah sakit, aduh jangan deh. Ya, oke. Baiklah, aku mungkin masih belum ke rumah sakit sih dok. Nanti aja gitu. Tapi gini nih dok, aku ini juga kayak ada hal-hal yang ingin aku sharingkan untuk dokter. Aku dulu tuh kan punya banyak teman tuh yang setiap hari tuh kayak update status sakit gitu dok ya. Di status kayak sakit kepala, kayak sakit panas, terus di rumah sakit tuh kayak foto tangan lagi diinfus, foto obat gitu. Sekarang udah nggak ada. Teman-teman aku udah pada sehat semua gitu. Aku bisa angka COVID kali kalau statusnya kayak gitu. Berarti itu menurut dokter positif atau negatif? Kira-kira apa ya, dibilang positif ya iya juga sih. Jadi mereka lebih kayak imunnya kuat. Imunnya kuat, jadi lebih kesadaran untuk menjaga imunitas tubuh juga lebih ini ya, kita lebih aware ya gitu. Semuanya statusnya pada jemur gitu kan ya dulu ya. Berusaha untuk sehat gitu ya. Untuk sehat, minum vitamin, pada postingannya pada posting vitamin. Oke, berarti itu lebih ke membentengi dirinya dan lebih ke mengatur mentalnya bahwa aku ini sebenarnya sehat. Gitu kali, berarti positif juga sih sebenarnya. Ada positifnya juga. Kalau aku tidak bicara dari sisi medis, kalau aku sih positifnya sekarang tuh lebih punya banyak waktu di rumah dong. Betul. Berkumpul bersama dengan keluarga. Dulu tuh jarang banget gitu kayak ngobrol dengan orang tua, sekarang udah kayak sering gitu. Makanan di rumah yang dulunya nggak dimakan sekarang cepat habis tuh. Dulu tuh biasanya pulangnya kayak makan sekali, sekarang kayak harus 3 kali makan, pagi, siang, malam. Atau mungkin makan di luar mungkin ya. Dulu makan di luar terus, sekarang bukannya kayak gimana ya, selain mengirit juga ya. Karena ini masa-masa sulit kita nggak bisa bohong dok ya. Mungkin kalau untuk teman-teman yang punya penghasilan tetap gitu aman. Tapi kayak untuk pekerja seni, yang untuk harian lepas, itu sebenarnya dampaknya tuh berasa sih sebenarnya. Nah, setelah kita ngobrol panjang lebar, aku haus nih dok. Haus juga ya. Dokter haus nggak? Haus. Nah kebetulan sudah ada disiapkan di depan kita ini. Iya. Dari mana nih dok? Dari mojitos.pky. Kita mau coba dulu ya teman-teman. Boleh coba ya. Gimana sensasinya? Segar banget ya. Ini nggak bohong. Jadi buat teman-teman semua yang ingin banget minum tapi bingung mau minum segar-segar apa, karena sekarang agak sulit karena kafe-kafe lagi pada tutup. Betul. Kamu langsung bisa ngelihat di tag Instagram di bawah ini ada dari mojitos.pky, atau kalau seandainya kamu mungkin tidak tahu tempatnya, kamu bisa grab dok ya. Jadi aman semuanya. juga ya. Betul. Harganya murah banget, dari 10.000 sampai dengan 12.000. Aku aja minum, ibu dokter juga minum. Teman-teman juga di rumah harus minum. Thank you, mojitos.pky. Duh, tadi kita udah minum yang segar-segar nih dok, karena udah panjang lebar tadi kita ngobrol, aku tiba-tiba lapar nih. Lapar ya? Iya. Ada nggak sih rekomendasi tempat atau makanan ringan yang enak? Aku ada sesuatu nih. Apa tuh dok? Ini dia. Salju PKY, dia ada 2 varian. Wow, Ini apa aja tuh? cireng salju, sama ada satu lagi. Apa Ini dia. tuh? Cireng Wow. Nano. Ini aku boleh makan nggak sih dok? Boleh dirasa deh. Jadi ada 2 varian rasa ya. Yang pertama itu ada cireng salju, ini cuman harus digoreng dulu. Sama yang ini ada cireng nano ya.
Oke, aku akan coba. Ini rekomendasi langsung dari Dokter Lolin ya. Bagaimana rasanya? Prok. Satu-satu ya. Gimana rasanya? Oke kan? Rasanya itu benar-benar nano-nano, jadi manis, asam, asin campur dok. Jadi enak semuanya. Ada pedasnya juga. Selain ini mungkin dokter akan coba ya. Oke, Aku nanti mau coba aku lagi. habisin deh. Oke, aku akan coba lagi. Enak banget dok. Enak banget ya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang ingin makan makanan ringan yang enak, sehat, bergizi, murah juga, kamu langsung bisa lihat di Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp-nya. Nanti kita akan tag di bawah ini dari cirengsaju.pky. Thank you. Makanya dari kemarin kan kita kayak melihat orang-orang tuh kayak udah membuka apa namanya itu kreativitas dan inovasi dalam diri. Udah teman-teman udah pada jualan kue dan segala macam. Di sekitar dokter seperti itu juga nggak sih? Iya benar. Jadi postingan-postingan juga ada jualan online kayak gitu ya. Jadi ada yang bikin status semuanya pada bisa ikut MasterChef gitu. Semuanya pada jualan, nggak tahu enak atau nggak, mungkin jualan aja gitu ya. Bisa bertahan hidup gitu ya, bisa membantu orang lain. Setidaknya kan memberkati orang karena kita memberikan makanan kebutuhan ini gitu, jasmani ya. Oke, kalau untuk pandangan dari dokter sendiri, kita ngomong soal masalah ini gitu ya di pandemi COVID-19 di Kota Palangkaraya ini. Kita bilang tadi kan kita di fase yang parah. Sebenarnya selain cuci tangan dan segala macam, ada lagi nggak sih yang ingin disampaikan dokter untuk teman-teman yang nonton siaran ini? Apa aja tuh sebenarnya? Selain kesadaran tadi gitu dok? Iya, sebenarnya yang paling penting, paling utama tadi adalah kesadaran diri sendiri. Karena dengan virus itu dia tidak berjalan sendiri, tetapi kita yang menyebarkannya. Begitu. Jadi seandainya kita hanya diam di rumah, ya sudah virus itu tidak akan berjalan kemana-mana. Itulah yang dibilang untuk isolasi atau karantina mandiri di rumah, self karantin seperti itu. Kemudian apabila memang yang diharuskan untuk bepergian, kita harus tetap kerja. Itu tadi memperhatikan protokol-protokol kesehatan itu sangat penting. Pakai masker, cuci tangan sesudah dan sebelum, kemudian jaga jarak, physical distancing, jauhi kerumunan seperti itu. Yang ketiga, meningkatkan imunitas tubuh. Karena sakit itu bukan muncul sendiri, tapi kita yang cari. Gitu dok ya. Iya, kalau saya sih berpikirnya sakit itu kita yang cari. Kenapa? Kita yang mungkin kurang disiplin. Kenapa kita sakit mah? Mungkin kita nggak teratur makannya. Kenapa sakit kepala? Mungkin karena jarang mandi gitu jadi dok ya. Jadi panasnya ini gitu ya. Iya, jadi meningkatkan imunitas tubuh, minum multivitamin, mungkin olahraga ringan di rumah seperti itu. Dengan menjalani cara hidup yang dianjurkan. Betul, aku setuju banget nih sama ibu dokter tadi. Kalau sakit itu sebenarnya kita bisa mengontrol diri kan. Betul. Karena yang paling tahu sebenarnya tentang diri kita diri kita sendiri. Jadi kalau sakit perut tuh pasti tahu nih tadi makan apa nih. Makan gitu. apa? Berarti besok udah nggak boleh lagi gitu dok ya. Nah, aku setuju banget ya. Dapat pelajaran baru lagi nih hari ini dari ibu dokter Loli nih, bahwa kalau sebenarnya sakit itu bisa kita kontrol gitu. Tapi kalau seandainya untuk corona ini susah deh, kayak kalau nggak harus diperangi gitu dok ya. Harus memang membentengi diri. Betul. Gitu ya. Kalau dari teman-teman sendiri ada nggak sih pernah ngeluh atau seperti apa teman-teman medis gitu dok? Sebenarnya karena kan kita lihat tuh mereka pulang kerja tuh ditampung dok ya. Iya, jadi ada tempat karena mungkin mereka di rumah itu punya keluarga yang rentan. Misalnya pada orang tua, masih ada orang tua yang lanjut usia di atas 50, di atas 60, itu kan sangat rentan untuk kena COVID. Betul. Nah, kita memikirkan keluarga kita dan punya anak-anak kecil yang memang sama sekali biasanya datang langsung peluk kayak gitu ya, otomatis kita harus tidak pulang ke rumah. Ada anaknya dok ya. Iya, ada teman-teman yang tidak pulang ke rumah, jadinya di rumah singgah seperti itu. Berarti selama proses itu mereka nggak ketemu keluarga dong, video call aja? Iya, atau mungkin dari jauh dari pagar ada seperti itu dari jauh. Aduh, sedih banget. Dibilang mengeluh sih ya bukan mengeluh ya, sebenarnya itu memang tugas kita. Jadi ya kalau misalnya ada pasien-pasien tentu kita harus rawat begitu. Cuma yang kita sayangkan itu tadi, kenapa keluarga tidak mengikuti anjuran-anjuran sehingga ya akhirnya membuat diri positif. Dampaknya banyak pihak itu dok ya. Pihak medis repot juga, keluarga juga bakal repot dan apalagi diri sendiri gitu ya. Karena baju astronot itu aku aja yang pakai masker, pakai sarung tangan biasa aja, udah 1 jam aja udah nggak kuat. 1 jam tuh lah ya. Tapi kalau standar dari teman-teman
medis kalau pakai baju astronot tuh berapa lama biasanya? Biasanya APD itu. 2 jam itu udah begah-begah. Itu udah 3 jam udah ketutup gitu kan ya. Udah bener-bener yang susahnya itu apa ya? Nafas ya, karena kita maskernya memang maskernya beberapa lapis, kemudian kacamatanya, terus belum lagi beruap-uap gitu kan. Sanggup ya. Terus ketutup kan, kita ngobrolnya juga harus agak kencang. Kenapa? Ini apa kayak gitu. Emang luar biasa. Aku rasa yang teman-teman punya penyakit asma mungkin nggak dianjurkan pakai begitu ya. Soalnya dia nggak akan bisa bernapas dengan baik gitu ya. Kasihan jadinya. Betul. Sampai dengan perjalanan bulan ke-6 ini di pertengahan tahun 2020 pernah sampai di titik jenuh nggak dong untuk pandemi? Udah sering bilang ya udah dari yang sebelum PSBB itu kita udah ngerasa aduh ini kapan gitu iya, selesai PSBB itu kan sempat saya perhatikan sekitar 3 hari 4 hari itu tidak ada angka penambahan yang positif ya. Kita udah mulai senang tuh, kita medis kan selalu ternyata sekarang kembali lagi ya, itu memang ya cukup ini ya bikin kita aduh ya gimana nih kayak gitu. Pokoknya ruang isolasi itu di rumah sakit Doris selalu penuh ya. Iya. Kemarin juga kita waktu tes itu udah banyak banget sih orang yang ngantri. Ini kita tuh berjalan dan nggak ngobrol gitu ya. Jadi kayak orang aneh gitu ya. Itu nongkrong, ada jalan, ada tanda kuning itu, iya, benar. Disiapin teman-teman medis dan kita kayak cuma lihat-lihat. Gitu dong. Aku udah nggak bisa bayangin. Semoga saja kita berharap pandemi ini cepat selesai ya. Dan betul, supaya kita bisa melanjutkan lagi kehidupan kita yang seperti sedia kala dengan catatan memperbaiki segala sesuatu yang tidak baik sebelumnya. Gitu ya Bro ya. Oke, kita sudah sampai di penghujung podcast kita kali ini, dan podcast ini bukan hanya menayangkan untuk hiburan saja, tetapi juga memberikan edukasi dan juga hal-hal yang baik yang bisa disampaikan untuk teman-teman yang ada di rumah semuanya. Dan di akhir dari detik-detik podcast kita kali ini, mungkin Dr. Lolin ada yang disampaikan closing statement buat teman-teman yang nonton video ini dan juga yang ini segmentasi anak-anak muda. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini, di saat pandemi ini memang kita semua ya, bukan kamu saja, kita semua ini memang harus banyak bersabar ya teman-teman, karena tidak kamu saja yang bosan di rumah, kita semua. Kemudian sayangilah keluarga, karena tidak hanya kamu yang kena, kalau misalnya positif tidak hanya kamu yang kena, tapi keluarga juga. Dan ikutilah tetap anjuran protokol kesehatan yang sudah dianjurkan. Baik, itu dia yang disampaikan dari Dr. Lolin langsung untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Dan kita sampai di penghujung, tapi sebelumnya aku akan memberikan beberapa pilihan untuk dokter. Ini sesuai titipan dari teman-teman tim kreatif yang ada di dalam nih dong. Dokter harus jawab dengan cepat ya. Oke, aku akan memberikan 2 pilihan kepada Ibu Dr. Lolin. Dokter jawab cepat, hitungan 3 detik. Kaya atau sederhana, Dok? Sederhana. Alasannya? Menurut dokter aja. Nggak pusing. Oke, jadi alasan simpel nih, nggak pusing gitu ya. Oke, selanjutnya lagi pertanyaan ataupun pilihannya adalah panjang atau pendek, Dok? Apanya dulu nih? Nggak tahu juga nih, aku juga titik-titik aja bisa panjang atau pendek nih. Mungkin segala macam gitu ya. Panjang ya. Alasannya, Dok? Suka rambut panjang. Suka rambut panjang, positif. Oke, dan yang terakhir ini titipan dari teman-teman semuanya. Oke. Berhenti atau balik belakang, Dok? Berhenti atau balik belakang? Balik belakang. Alasannya, Dok? Alasannya dengan balik belakang kita bisa melihat apa yang gagal, apa yang tidak baik, sehingga untuk maju ke depan kita akan lebih aware, lebih baik lagi. Betul sekali. Lolin, tepuk tangan untuk Dr. Lolin. Luar biasa dia titipan pertanyaan dan juga pernyataan dari teman-teman tim kreatif, bukan aku ya, Dok ya. Jadi itu dia akhir perjumpaan kita dalam tim podcast Pri kali ini, dan kita akan berjumpa lagi di podcast Pri selanjutnya yang pernah aku jatuh. Dan untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube kita di bawah ini. Dan saya Prianto Rangkap, Dr. Lolin juga. Kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan tapi tidak sempat kita tanyakan, langsung DM beliau mungkin ya, akan langsung dijawab gitu. Saya Prianto Rangkap, sampai jumpa. Oke, Bu Dok. Oke.